Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safrin Dewi Ratnawati dan teman saya Sylvia Rohma. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam YS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, di mana kita masuk terlebih dahulu ke SPSS. Di sini kami sudah mempunyai data, kita ubah terlebih dahulu nama variabelnya di variabel value X1, yaitu tingkat pengetahuan. X2 tingkat literasi keuangan syariah. Dan Y-nya kita ke putusan. Kembali ke data view. Untuk menguji normalitas, kita klik analyze, regression, linear. Untuk variabel X1 dan X2 nya kita ke independen. Untuk variabel Y nya kita ke independen. Lalu klik save. Di kolom residual kita klik standard result. Lalu continue. Lalu klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul ZTE. Untuk uji normalitas kita menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengujinya kita klik analyze, non parametric, regresi, dan one sample. Untuk standar result kita masukkan ke tes variabel list. Lalu klik OK. Di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Kami sudah membuat interpretasinya. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai SIG 2 Taylor kita bisa melihat di sini, yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal sehingga data terdistribusi. Dan yang kedua, uji multikolinearitas. Untuk menguji multikolinearitas, kita kembali terlebih dahulu ke SPSS dan langsung masuk ke analyze, regression, linear. Untuk variabel X1 kita masukkan terlebih dahulu ke independen, dan untuk X2 nya kita masuk ke independen. Untuk Y nya kita masukkan ke dependen.
Lalu klik statistik, klik collinearity, diagnostics, klik continue, dan klik OK. Untuk multicollinearitas, kita bisa lihat di tabel koefisien. Lihat di sini di toleran dan FIB. Dan kami sudah mempunyai interpretasinya. Interpretasinya berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai toleransi dari variabel pengetahuan sebesar 0,654 lebih besar dari 0,1. Variabel tingkat literasi keuangan syariah 0,654 lebih besar dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan nilai toleransi dari kedua variabel di atas lebih besar dari 0,1 atau nilai toleransi lebih besar dari 0,1, sehingga bebas dari multicollinearitas. Selanjutnya, berdasarkan nilai FIB dari variabel tingkat pengetahuan sebesar 1,528 lebih kecil dari 10. Variabel literasi keuangan syariah sebesar 1,528 lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan nilai FIB dari kedua variabel bebas dari 10 nilai FIB lebih kecil 10, sehingga bebas dari multicollinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas, kita menggunakan metode Gregson, di mana kita buka terlebih dahulu SPSS-nya, lalu klik Analyze, Regression, Linear. Untuk variabel X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen. Lalu variabel Y-nya kita masukkan ke dependen. Selanjutnya klik Save. Dan pada kotak residual ketik ini, lalu continue, lalu klik OK. Selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul REF. Lalu klik transform, komputer variabel. Di sini kita isi dengan agresif. Lalu di sini kita ketik ABS respon. Lalu klik OK. Kembali ke data view. Di sini sudah muncul agresif. Selanjutnya klik Analyze, Regression, Linear. Untuk variabel Y-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Kita ganti dengan agresif.
Hidenus elastisitas, kita langsung ke tabel koefisien. Di sini kami sudah mempunyai interpretasinya. Interpretasinya yaitu berdasarkan output di atas diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala Hidenus elastisitas sebab nilai sig variabel tingkat pengetahuan terhadap absolut residual sebesar 0,323 lebih besar dari 0,05 dan sig tingkat literasi keuangan syariah terhadap absolut residual sebesar 0,361 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Hidenus elastisitas pada model regresi. Kita bisa melihatnya di nilai sig di sini. Dan yang keempat, uji autokolerasi dengan menggunakan metode Darwin-Watson. Kita kembali ke SPSS terlebih dahulu, langsung masuk ke Analyze, Regression, Linear, variabel 1 sama variabel 2-nya jangan lupa masukkan ke independen. Terus Y-nya masukkan ke dependen. Klik statistik. Klik Darwin-Watson. Continue. Klik OK. Kita lihat di tabel model summary. Lihat di Darwin-Watson. Di sini kami sudah mempunyai interpretasinya. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil dari uji autokolerasi di atas diketahui bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,414 dengan N sama dengan 30 dan K sama dengan 3. Didapat nilai DU sama dengan 1,111. Jadi 4 dikurangi DU sama dengan 1,411. Sehingga dapat dikumpulkan bahwa DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurangi DU dengan nilai sebesar 1,111 lebih kecil dari 1,414 lebih kecil dari 2,889 yang hasilnya tidak terjadi autokolerasi. Sekian tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.